Menjelang siang itu, para pendemo berkumpul di Simpang 6 depan kantor gubernur. Aktivis dari berbagai organisasi kampus beraliansi melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah pusat atas kenaikan harga BBM. Para pendemo menjejali pusat kota kecil itu, sehingga kemacetan lalu lintas tak bisa dihindari. Mengingat kerumunan mahasiswa yang begitu banyak, pihak aparat polisi dan tentara diturunkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi berlangsung. Kabarnya, aksi besar-besaran itu terjadi di seluruh daerah negeri ini. Malam hari seusai demo, Angga mengajak saya dan Arif bertemu di warung kopi tempat kami bertiga biasa membunuh waktu dengan berbagai topik pembicaraan. Waktu itu, saya menerka-nerka bahwa tiada lain, Angga akan bercerita panjang lebar soal aksi tadi siang. Karena ia ikut serta dalam aksi tersebut, mewakili salah satu organisasi kampus kami. Seperti biasanya, Angga menyuruh saya menanggapi permasalahannya. Sedang Arif menyimak dengan baik sambil manggut-manggut seolah sudah paham sejak dalam pikirannya. Arif memang aktif di salah satu organisasi, tetapi berbeda dengan Angga yang bergabung di organisasi yang cenderung ke arah politik. Dan Arif menjadi wakil ketua di organisasi pencinta alam. Suatu ketika, Arif pernah berkata kepada saya dan Angga, suatu hari nanti saya akan mendaki gunung-gunung di Indonesia. Sejak dulu, Arif mengagumi Sohoki yang mencintai tanah air lewat alam. Demikian juga dengan Angga, menyukai Gi sebagai aktivis yang idealis dan pandangan politiknya yang tajam. Dan saya membaca buku-buku karya Gi. Bisa dikatakan, kami bertiga menyukai pemuda keturunan Tionghoa itu dengan cara yang berbeda. Malam itu hujan turun tak terlalu deras. Suara atap-atap warung berdentangan diterjang rintikan air dari langit. Kota kecil itu seakan lelah tertidur lelap. Seperti nyenyaknya pemilik warung tempat kami yang sudah pulas. Seusai membahas tentang aksi protes terhadap kebijakan pemerintah yang menurut Angga merugikan dan memberatkan masyarakat miskin, tentu saja saya sepakat dengan pandangannya tersebut. Di sela-sela obrolan, sesekali Angga menyelipkan makian kepada para elit politik. Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan, kata Angga meminjam istilah Gi. Saya tersenyum lebar mendengar kata-kata itu. Sebuah pernyataan yang memiliki makna sangat dalam tentang kebenaran dan kepalsuan manusia. Kemudian, Arif mengambil alih pembicaraan. Saya dan Angga tak menyangka. Arif berkata, "Bagaimana kalau setelah wisuda, kita bertiga mendaki gunung?" Ajakan yang sudah ratusan kali diutarakan kepada kami berdua, jawaban kami pun sama sejak kali pertama. Kita lihat saja besok. Kata kami sambil tertawa girang melihat wajah Arif yang kecut. Sialan, kata Arif menyeringai. Dahinya tampak mengernyit. Rangkaian hari-hari berlalu dengan sendirinya. Perkuliahan menjadi rutinitas yang kadang membosankan. Namun, kami bertiga dan teman-teman lainnya menjalaninya penuh suka duka. Beberapa teman-teman sekelas kami telah berhenti kuliah. Adapun penyebabnya berbeda-beda. Ada yang menikah, ada yang tak sanggup dijejali tugas kuliah setiap hari. Dan yang paling ironis ialah berhenti dengan sangat terpaksa, karena tak mampu membayar biaya kuliah yang tiap tahunnya selalu naik. Kami bertiga sibuk dengan kegiatan masing-masing.
sebagaimana Arif dan Angga bergelut di organisasi kampus. Namun di sela-sela kegiatan masing-masing, kami selalu menyempatkan diri untuk nongkrong bersama di sisa-sisa malam. Bertahun-tahun telah berlalu. Di ujung masa kuliah, akhirnya kami yudisium setelah menempuh belasan semester. Untuk merayakannya, malam harinya kami pergi ke pantai untuk sekadar melepas status mahasiswa. Kala itu, kami belum mampu membeli bir. Jadilah kami ditemani air botol mineral dan beberapa bungkus kacang rebus. Kami bertiga duduk di tepi pantai. Besok kita yudisium. Mulai malam ini, kamu telah gagal menjadi aktivis karena impianmu berorasi telah sirna ditelan toga yang akan melahap tubuh kecilmu itu, kata Arif memulai percakapan dengan suara khas ejekan kepada Angga. Mulailah kami saling mengolok-olok sebagai lelucon. Beberapa hari setelah wisuda, kami bertiga pergi mendaki gunung gara-gara rayuan gombal tentang keindahan alam gunung yang diceritakan oleh Arif. Saya dan Angga tidak tahu apa-apa tentang pendakian. Ariflah yang mempersiapkan segala sesuatunya. Di saat waktunya tiba, di mana hari itu kami berangkat. Di hari pendakian pertama, napas saya dan Angga tersengal-sengal di tengah bukit yang menanjak. Saat itu, kami dipimpin oleh Angga, sedang saya berada di tengah dan Arif paling belakang. Sesuai instruksi dari Arif, saya tidak akan mendahului kalian. Ketika saya dan Angga kecapean, Arif ikut beristirahat. Satu di antara kita yang lelah, semua istirahat, kata Arif saat kami sedang beristirahat setelah melewati beberapa bukit. Di tengah perjalanan yang terasa semakin menanjak, Angga bertanya kepada saya tentang rencana setelah wisuda. Bagaimana rencanamu setelah ini? Saya akan terus berjalan sampai semuanya berakhir, jawab saya sambil terengah-engah. Setiap kali saya bertanya tentang apapun, jawabanmu selalu tak pernah bisa dipahami langsung, keluh Angga setelah meneguk minumannya. Kalian berdua sok filosofis. Tiba-tiba Arab nyeletuk dari belakang saya dengan nada sinis. Diam kau Tarzan, kata Angga kepada Arif. Brengsek kau aktivis gagal, balas Arif. Saya langsung duduk melihat tingkah kedua teman saya itu, tertawa terpingkal-pingkal. Sebelum senja dihapus oleh sang waktu, kami bertiga akhirnya tiba di pos terakhir sebelum menuju puncak. Semburat jingga bertaburan di dinding langit menyelimuti sore itu. Tenda-tenda berbagai warna berderet di bawah pohon cemara, menghiasi tanah berumput yang mulai mengering. Cahaya senja membias, menyelinap, menyentuh hingga ke dalam jiwa yang membeku oleh dinginnya cuaca gunung. Sore itu, kami nikmati di pinggir mulut tebing berteman kopi dan rokok. Desis angin dan kabut lembut menyapa dari udara, sembari melihat lembah-lembah pegunungan yang terjal di kejauhan. Kami tak banyak bercakap-cakap, karena terbuai oleh keindahan yang terpendarkan semburat cahaya senja. Malam begitu dingin menampar, alarm berdering di tepat atas kepala kami. Di luar tenda terdengar suara orang-orang bercakap dan suara langkah kaki mendaki menuju puncak. Seperti biasa, Arif bergegas menyiapkan semua keperluan kami bertiga. Sebelum mulai melangkah, kami berdoa untuk keselamatan. Kali ini saya yang memimpin perjalanan. Selama perjalanan menuju puncak yang dipenuhi bebatuan kecil dan pasir, setiap langkah menyisakan debu-debu berterbangan. Kami selalu menjaga jarak satu sama lain. Napas memburu kelelahan, seakan keputusasaan sudah di ujung pikiran dan siap menyembur. Namun Arif yang telah berpengalaman
tentu memahami kondisi ini. Di setiap kejauhan selalu ada keindahan, kata Arif menyemangati saya dan Angga. Akhirnya kami tiba di leher gunung, di mana beberapa langkah lagi kami sampai di puncak. Di ufuk timur sang mentari mulai menampakkan diri. Perlahan-lahan semburatnya menyentuh kami dan para pendaki lainnya yang sedang berada di ketinggian beribu-ribu meter di atas permukaan laut, seolah-olah kami melangkah di atas awan. Melihat momen ini, saya langsung terhenti sejenak, memandang bentang alam yang bermandikan cahaya mentari. Adakah yang membuatmu tenang selain saat ini dan tempat ini? Kata Angga secara tiba-tiba. Hadah, mulai. Potong Arif mengejek Angga yang bertutur sok bijak. Diam kau Tarzan, sahut Angga. Rasa haru menjalar di tubuh melihat kedua sahabat saya itu berpelukan di atas puncak. Hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai, gumam saya dalam hati.